Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam pagi, Selamat Bu. bergabung ya di mata kuliah ini ya, akuntansi dan audit berbasis IT. Ini kita kalau tidak salah kemarin saya ngelisnya ada 38 mahasiswa ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya nanti sembari teman-teman yang lain join. eh, Saya di sini ini ya teman-teman ya seperti kemarin ya ternyata ya. Saya menggantikan Bu Anita karena kemarin saya diinformasikan hari Kamis sore itu ya. Beliau kebetulan ada undangan teman-teman untuk kegiatan pelantikan ya kalau tidak salah ya. Jadi ada kegiatan terkait jabatan dan sebagainya mungkin ya. Jadi beliau tidak bisa menemani rekan-rekan untuk pembelajaran ya. Jadi mungkin teman-teman di pertemuan kedua ketemu lagi dengan saya ya. Jadi mungkin mohon maaf ya belum jadi ketemu Bu Anita. Jadi nanti untuk teknis sama ya. Kalau untuk teknis terkait kelas nanti silahkan dikonfirmasi ke Bu Anita. Untuk kelas hari ini mungkin saya hanya sama seperti minggu lalu ya teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan nanti kaitannya misalkan ya nanti teman-teman apa namanya ada penugasan. Nah gitu nanti saya minta tolong untuk ketua kelas atau koordinator kelas gitu ya yang ditunjuk perwakilan bisa konfirmasi ya atau mungkin kalau sudah dibuat semacam WA group atau ya pokoknya teman-teman bisa berkomunikasi langsung ke Bu Anita, silakan dikonfirmasi ya kalau tidak salah soalnya beliau kemarin kebetulan mengisi kelas saya yang kelas C. Nah, beliau menyampaikan ada tugas ada tugas atau latihan ya saya lupa gitu. Kebetulan kalau di saya kan memang sayanya kemarin tidak ada gitu ya beliau menyampaikan. Nah, nanti kalau misalkan ada tugas dan sebagainya nanti silakan dikonfirmasi ke beliau ya. Jadi di sini saya hanya bertugas untuk menggantikan kelas ini ya untuk tatap mukanya saja gitu. Jadi kita kebetulan kemarin kalau tidak salah beliau menanyakan ya mau online atau offline gitu ya. Tapi kebetulan karena saya sebenarnya hari ini dapatnya jatahnya WFH ya teman-teman ya. Jadi saya mikir ya sudahlah kita ini aja apa namanya online saja gitu. Sama ini juga sih teman-teman. Saya kemarin sempat testing juga ya untuk yang offline ya. Saya kurang tahu kalau teman-teman mungkin sudah sering menggunakan si Buni ya labnya ya. Jadi kemarin itu saya ada beberapa masalah di hari Selasa itu ya. Saya ada kelas pagi juga sama teman-teman kayak ini. Tapi kebetulan beda kelas ya. Untuk mata kelas spreadsheet itu ini juga teman-teman ada beberapa problem, technical problem gitu sih. Nah, karena permasalahan itu sih saya mikir ya sudah kayaknya lebih lebih kalau menurut saya sih lebih mendingan online ya daripada nanti beberapa ada masalah gitu sih. Saya lebih memilih online. Tapi at least saya sudah tahu sih situasi kondisinya offline itu seperti apa gitu. Oke, itu hanya untuk intermezzo saja sejenak sebelum kita mulai kelas. Oke, sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai ya kelas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Kira berdoanya cukup ya teman-teman ya. Mungkin teknis kalau di kelas saya sama ya seperti kelas kemarin ya. Jadi tidak wajib untuk on cam ketika pembelajaran tidak apa-apa. Yang penting nanti tetap aktif ini ya teman-teman ya mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau untuk kelas Bu Anita nanti silakan dikonfirm lagi ya untuk apa aturan di apa namanya kegiatan pembelajarannya. Oke. Kemudian untuk yang sudah bisa online dan mengakses lead, silahkan ya teman-teman ya. Saya minta tolong untuk mengisikan attendance ya, sudah dibuatkan presensinya dari Bu Anita. Silahkan teman-teman tolong isikan ya, karena kan kalau saya kurang tahu, kalau kemarin itu apakah di Bu Anita itu ada presensinya atau tidak ya, karena kebetulan kan nanti ini ya, untuk presensi mungkin Bu Anita mengeceknya bisa dari ini juga ya teman-teman ya yang di leads ya sebagai bukti. Jadi silakan tolong diisikan ya. Kalau di kelas B kan nanti dosen satunya tetap Bu Anita ya. Jadi beliau yang bisa mengisikan ya di nanti apa untuk rekapan perhitungan presensi. Jadi silakan teman-teman mengisikan ya di leads-nya ya untuk yang kelas B. Karena kalau di saya bukan dosen satu, jadi nanti saya kurang
bisa ini ya, teman-teman ya, memberikan ini ya, perubahan di dalam ini ya, pengisian presensinya. Jadi teman-teman untuk sebagai bukti dokumentasi, silakan mengisikan presensi. Kemudian silakan dicek juga ya di leads-nya, itu kalau tidak salah ada tes ya, P2 kalau tidak salah ya untuk kelas B tanggal 18. Nah ini kebetulan sudah ada 2 mahasiswa yang mencoba, tapi kan sisanya belum. Nah ini kan waktunya sampai 8.30. Mungkin karena kebetulan ini yang apa namanya, mengampu saya ya, ini untuk tatap mukanya katakanlah ya, tapi kebetulan kita online. Jadi bagaimana teman-teman, mau seperti kemarin, nanti saya berikan waktu di akhir untuk teman-teman mengerjakan, atau ini mau dikerjakan dulu sesuai waktu yang telah diberikan sampai 8.30 itu, kalau tidak salah durasinya 15 menit. Silakan teman-teman bisa menentukan. Bagaimana mungkin? Ada perwakilan? Nggak apa-apa, silakan open mic aja nggak apa-apa. Kalau di saya nggak apa-apa. Langsung respon saja gimana? Teman-teman bagaimana? Mau mengerjakan dulu sampai 8.30 atau nanti di akhir seperti minggu lalu? Gimana? Di akhir saja Bu, seperti Di akhir saja, Bu. Gimana, Mas? Di akhir saja, Bu. Kayak seperti minggu lalu. Oh, seperti minggu lalu ya. Nanti nggak apa-apa, berarti kalau ini ada saran nih teman-teman seperti minggu lalu saja, berarti nanti saya ini ya teman-teman ya, waktunya saya set lagi ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang berbeda atau tidak mungkin responnya? Dari teman-teman bagaimana? Silahkan. Setuju Bu. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang ini ya, apa namanya, bermasalah, mungkin kalau saya biasanya gitu ya teman-teman ya. Saya tawarin teman-teman mahasiswa biasanya pilih di akhir. Jadi sambil kita mereview dulu, baru teman-teman mengerjakan gitu. Oke, berarti nanti saya set waktunya ya untuk kelas B ya. Kalau untuk tugas nanti mungkin saya ingatkan lagi ya di belakang nanti untuk dikonfirmasi ya ke Bu Anita ya, apakah ada tugas atau tidak gitu ya. Saya hanya sebatas ini ya, membantu teman-teman untuk ini ya, menyampaikan pembelajarannya saja. Sebentar saya izin share screen dulu teman-teman. Semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman mahasiswa. Kalau ada yang bermasalah dan sebagainya, silahkan ya teman-teman open mic saja ya disampaikan. Karena kebetulan di saya kan full screen. Jadi yang terlihat hanya presentasinya saja ya. Jadi kadang kalau typing itu kalau saya nggak menurunkan ini ya menunya yang di Zoom nggak kelihatan kalau misalkan di chat ya. Kalau yang untuk izin ke toilet langsung aja sih di chat. Tapi kalau nanti untuk keaktifan biasanya saya catat juga di chat ya. Kita gunakan seperti kemarin. Oke, untuk mata kuliah kita terkait dengan akuntansi dan audit berbasis IT. Nah, topik untuk pertemuan kedua ini yaitu mengolah rumus ya dan fungsi di Microsoft Excel ya. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menggunakan ya dan mempraktikkan rumus dan fungsi di Microsoft Excel untuk menyelesaikan suatu kasus ya, contoh kasus yang nyata. Kemudian, nah untuk pokok bahasan kita di pertemuan ini nanti kita bersama-sama ya teman-teman ya belajar terkait dengan logika if ya. Nah, kemudian ada juga teman-teman selain logika if, nanti teman-teman bisa juga mencoba ya. Nanti kita melihat bersama-sama ada ini teman-teman, if and, jadi berpasangan ini teman-teman. If dengan and, kemudian if dengan or, dan juga if dengan not. Nah, ini coba nanti kita lihat. Nah, untuk langsung kita coba masuk ke teorinya ya. Untuk terkait memahami fungsi logika if ya, di sini ada konseptual pengertiannya ya teman-teman ya. Nanti saya kurang tahu sih, saya belum melihat sekilas terkait ini ya teman-teman ya soal yang akan muncul di kuis atau tesnya. Nah, nanti biasanya mungkin terkait konseptual ya bisa juga ya. Jadi silahkan mungkin bisa diperhatikan. Nah, terkait dengan pengertian ya dari rumus if Excel ya. Rumus if ini merupakan suatu rumus ya yang dapat memberikan suatu hasil. Nah, ini kata kuncinya berdasarkan proses evaluasi kondisi logika. Nah, ada if berarti ada kondisi logika, teman-teman. Ada prasyarat tertentu. Nah,
yang menyertai dari kondisi if itu. Nah, kemudian terdapat dua kemungkinan dari hasil proses evaluasi tersebut. Apakah nanti hasilnya benar ya atau true ataukah salah. Jadi if ini resultnya nanti ada true, ada false. Kemudian if akan memberikan kita ya hasil berdasarkan nilai benar salahnya ya. Nanti teman-teman bisa merujuk kepada hasilnya. Kiranya teman-teman bisa menyesuaikan tuh benar atau salah. Nanti saya coba juga ya teman-teman ya, kita lihat nanti karena kemarin itu kebetulan mungkin karena kalau minggu lalu itu saya 3 kelas ya teman-teman ya. Jadi kayak berasa hampir hafal ya teman-teman ya. Satu materi untuk beberapa kelas. Nah kebetulan kelas untuk yang minggu ini karena kemarin Bu Anita mengisi kelas C ya. Jadi saya minggu ini baru dengan kelas A ya. Nanti saya coba sampaikan ya. Ada beberapa hal juga yang kemarin sempat kita diskusikan di kelas A. Nanti saya coba sharingkan di sini ya. Kemudian terkait kegunaan fungsi if ya teman-teman ya. Nanti itu digunakan untuk memberikan hasil bergantung dari proses ini, evaluasi kondisi logika. Jika kita masukkan sebagai input di dalamnya. Jadi apa ya? Fokus utama atau poin utamanya di sini teman-teman. If itu korelasinya dengan ini, kondisi logika. Jadi hasilnya nanti menyesuaikan dari kondisi logika. Apakah kiranya hasilnya benar, true, ataukah false gitu. Saya geser dulu. Nah, untuk cara penulisan ataupun ini ya sintaks ya di dalam rumus fungsi if di dalam Excel ini seperti ini teman-teman. Secara umum standar ya teman-teman ya. Kalau fungsi di dalam Excel itu selalu menggunakan diawali dengan sama dengan dulu. Kemudian if, nah ini ada logical test, kemudian value if true dan value if false ya. Logical test di sini kita coba lihat deskripsinya. Yang pertama ya, logical test ini terkait dengan bentuk kondisi logika yang ingin kamu evaluasi menggunakan if. Hasil evaluasinya nanti akan menentukan hasil yang kamu dapatkan dari rumus if ya. Jadi teman-teman logical test ini lebih pada merujuk kepada nanti isinya ada sel ya, sel yang teman-teman ingin ya cek katakanlah atau teman-teman ingin identifikasi ya. Nah, itu selnya, kemudian beserta nanti ada operasinya teman-teman. Kalau kita misalkan nanti pengen teman-teman melihat nilainya lebih besar, lebih kecil gitu ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, nah itu masuk di logical test. Nah, kemudian nanti misalkan dengan nilai tertentu sebagai standar gitu. Nah, ini masuk di dalam struktur logical test. Kemudian ada value if true. Nah, value if true ini sifatnya opsional ya. Hasil dari if jika kondisi logika yang kamu berikan ini terbukti benar. Nah, jika kamu tidak memberikan input secara default ya, berarti hasilnya nilai logika itu menjadi true ya. Jadi untuk value if true ini nanti akan, maaf teman-teman geser. Nah, ini akan merujuk kepada ini ya teman-teman ya, kondisi true-nya teman-teman. Nah, ini biasanya didefinisikan dulu yang true. Secara by default nanti yang true lebih dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga nilai value if false ya. Ini sifatnya opsional. Jika hasil dari if kondisi logika tadi itu ternyata terbukti salah teman-teman. Nah, jika by default ya secara sistem Excel, jika kita tidak memberikan input, maka hasilnya logikanya nanti akan false. Gitu. Di sini kita coba melihat ya teman-teman ya. Oh, ada yang bermasalah ya untuk presensi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti untuk presensi nanti saya coba bantu ya, nggak apa-apa. Nanti saya diingatkan. Ini kita ke materi dulu ya nanti. Nggak apa-apa teman-teman. Yang bisa silakan isikan dulu ya. Nanti yang bermasalah nanti kita coba ini ya, apa namanya, cek lagi sembari nanti saya perlihatkan di teman-teman. Nanti bisa kita ini apa namanya sambil cek bersama nanti di akhir. Kita bahas dulu ya materinya nggak apa-apa. Nanti saya diingatkan lagi. Nah, tadi teman-teman untuk yang kondisi di sini ya tadi ya. Bentar. Nggak ke atas. Nah ini,
di logical test tadi kan saya sampaikan ya teman-teman ya. Di sini kita bisa mengimplementasikan operator logika. Nah, untuk operator logika di dalam fungsi Excel, ini teman-teman bisa menggunakan salah satu dari operator logika ya. Di dalam nanti menyesuaikan sama kondisi yang teman-teman ingin coba gambarkan ya di dalam satu fungsi. Nah, nanti operator logika ini akan membandingkan ya data ya yang kita nanti ingin lihat tadi ya kiranya nilainya seperti apa. Nah, di sini nanti si operator logika ini sangat penting teman-teman. Nanti yang akan membantu ya menentukan ya kiranya ya kondisi yang akan kita gambarkan di dalam satu fungsi tadi kiranya nanti akan bisa memberikan hasil benar ataukah salah. Nah, secara umum rata-rata yang banyak digunakan ya operator logika yang umum ini ada beberapa, teman-teman bisa lihat ya, ada sama dengan, ini sama ya, kurang dari, kemudian lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Nah, ini bergantung kondisinya teman-teman. Biasanya nanti menyesuaikan ya, disampaikan katakanlah di soal atau mungkin di kondisional seperti apa. Kemudian kita masuk ke contoh penggunaan rumus if ya. Nah, ada penerapan di dalam penentuan teman-teman. Apakah nanti misalkan satu siswa ataupun mahasiswa bisa dikategorikan lulus ataukah tidak lulus, teman-teman. Nah, untuk penerapan dari ini ya fungsi if Excel. Nah, contoh implementasinya ini ya, penentuan lulus dan tidak lulus. Nah, ini teman-teman didasarkan dari suatu nilai tes misalkan. Nah, implementasinya kita bisa melihat di gambar ini ya teman-teman ya, screenshot ini. Nah, teman-teman bisa melihat ada 4 kolom. Nah, di sini ada kolom nama, kemudian kolom nilai, selanjutnya ada kolom penentuan teman-teman. Ada lulus dan tidak lulus. Nah, ini rumusan if-nya. Nah, teman-teman ketika menentukan teman-teman ini teman-teman yang nanti teman-teman harus isikan ya. Nah, di sini teman-teman untuk pemanfaatan implementasi dari logika if di sini untuk kondisi lulus dan tidak lulus. Nah, yang paling utama teman-teman biasanya harus melihat seperti kemarin teman-teman. Kalau VLOOKUP lookup kan kita lihat reference table ya atau tabel reference. Kalau di logika if teman-teman melihat ini teman-teman aturannya, rules-nya. Nah, di sini disampaikan syarat kelulusan nilai harus sama dengan atau di atas 70. Berarti setidaknya ini teman-teman lebih besar atau sama dengan 70 ya nanti ya untuk syarat kelulusannya. Nah, ini yang menjadi fokus utama kita. Nah, syarat ini kemudian kita usahakan untuk kita translate, kita ubah di dalam satu fungsi if. Nah, ini ya. Mungkin agak terlihat kecil, saya coba perbesar ya. Nah, ini. Nah, di sini. Kita coba lihat ya teman-teman ya di sini ya. Untuk baris yang pertama dulu lah. Nah, ini untuk mahasiswa atau siswa pertama misalkan ya di sini dengan nilai 97 Jared. Nah, di sini kenapa dikategorikan lulus? Nah, coba kita lihat ya untuk uraian dari rumus fungsi if ya. Nah, untuk secara struktur kita menggunakan struktur yang tadi kita bahas ya teman-teman ya sama dengan if kemudian C3. Nah, ini C3 merujuk kepada ini teman-teman. Sel dari nilainya 97. Nah, 97 lebih besar sama dengan 70. Oh, benar, Bu. Berarti masuk ke kategori lulus. Jadi urutan eksekusinya ada di yang pertama dulu, teman-teman. Kategori yang true dulu, baru ke yang false. Jadi kemarin sempat teman-teman ngetes ya dengan teman-teman kelas A. Jadi urutan itu juga berpengaruh, teman-teman. Nanti terlihat ketika nanti ada ini ya, teman-teman, kondisionalnya kebetulan tidak hanya satu. Tidak hanya tunggal ya, nanti kita coba bahas. Nah, di sini untuk dua kondisi ya, teman-teman ya, lulus dan tidak lulus. Nah, seperti ini bisa. Nah, kemudian kita coba bergeser ya. Misalkan di sini ya, kita geser ke yang ini. Belum, misalkan kita geser ke Stefani. Nah, misalkan di bawah ini, biar nggak bosen di bawahnya terus. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk C10 kita coba lihat. Nah, kondisi C10 adalah dengan nilai 67. Ternyata ketika kita coba cek ya,
67 ini apakah lebih besar dari sama dengan 70? Oh, ternyata tidak. Jadi hasilnya itu lebih kecil ya. Maka hasil riset yang keluar ya dari logika if adalah kondisinya tidak lulus, teman-teman. Nah, itu. Ini untuk pengecekan yang tunggal ya, teman-teman ya. Jadi dengan dua kondisi ya, lulus tidak lulus. Nanti kita coba lihat contoh lain. Nah, ini ada contoh yang kedua, teman-teman. Untuk mencari diskon ya di Excel ya. Nah, ini misalkan ya, teman-teman ya, untuk kasus diskon ini, jadi misalkan nanti ada situasional ini, teman-teman. Kondisinya ada beberapa tingkatan diskon yang didasarkan dari ini, teman-teman. Besaran nilai total pembelian. Nah, untuk proses ya, perhitungannya ya nanti ya. Jadi kondisi contoh ini nanti bisa membantu ya untuk mendapatkan besaran potongan diskon ya dari masing-masing nilai total pembelian. Nah, kita coba melihat dari contohnya. Misalkan di sini ya, teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman melihat dulu rules aturannya seperti apa. Nah, ternyata di sini ketentuan dari toko misalkan diskon 10% itu hanya untuk pembelian minimal 500.000. Kemudian diskon 15% untuk pembelian dengan nominal 1 juta. Minimalnya 1 juta. Kemudian untuk diskon 20% ini untuk pembelian minimalnya 1.500.000. Nah, kondisi ini teman-teman kita coba lihat ya untuk baris pertama. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman di sini dalam tabel diskon ini ada 3 kolom ya teman-teman ya. Total pembelian, besaran diskon, dan penulisan rumus fungsi ya. Nah, teman-teman nanti menentukan besaran diskonnya. Nah, dari ketentuan ini kita coba ya melihat struktur fungsinya. Nah, di sini ya sama dengan if. Nah, ini teman-teman. Ini ada 3 ya. Karena 3 tingkatan ya kita lihat. Nah, ini teman-teman. Kemarin itu ternyata kita coba bersama ya pembelajarannya dari pembelajaran kelas saya sebelumnya. Ini teman-teman, ketika kita membuat urutan, ternyata ini kalau nanti dites itu teman-teman ini ya, urutan ini berpengaruh ya peletakan mana yang besar dulu dan yang kecil. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah teman-teman memberikan ini ya pendefinisian yang pertama yang besar dulu nilainya ternyata teman-teman. Kemarin itu sempat ya kita coba tes bareng-bareng ya. Itu ternyata kita masukkan nilainya 500.000 dulu, kemudian 1 juta dan 1.500.000 untuk urutan besaran diskon di sini ternyata hasilnya outputnya kurang tepat teman-teman. Jadi membacanya itu ternyata dari yang terbesar dulu baru menurun teman-teman ke yang terkecil gitu. Jadi ini yang mungkin pembelajaran kita bersama ya untuk penulisan ini. Nah, di sini untuk diskon kita coba lihat ya. Di sini B3 teman-teman lebih besar ya sama dengan dari yang ini teman-teman. Diskon yang terbesar dulu. Yang 20% itu dengan nilai 1.500.000 ya ini ya. Kemudian kita buat lagi teman-teman if lagi. Nah, untuk kondisi yang kedua. Diskonnya lebih besar dari sama dengan 1 juta, nanti dapat diskon sebesar 15%. Kemudian kita if-kan lagi untuk yang ketiga ya teman-teman ya, kondisi diskon yang ketiga itu lebih besar sama dengan dari 500.000 dengan diskon sebesar 10%. Nah, kemudian ada koma nol ya teman-teman ya. Nah, ini penulisan ini sedikit berpengaruh ya ternyata ya kemarin kami testing itu urutan ini berpengaruh teman-teman. Jadi mungkin ketika teman-teman bikin level atau tingkatan seperti ini kita coba mengcover yang tertinggi dulu. Tuh. Kemudian di sini mungkin ada beberapa juga ya. Kalau di sini 1,5 ya teman-teman ya sama ya. Kalau ini karena sama saja ya untuk tingkatannya ya. Karena bukan dua kondisi, ada beberapa tingkatan. Nah, ini nanti akan otomatis menyesuaikan teman-teman. Nah, ini ya kalau kita lihat nilainya yang 1,5 ya. 1,5 benar ya, maksudnya 20. Kemudian yang nilainya ini ya teman-teman, minimal 500 ini ya, katakanlah 600 ini masuknya 10 kan ya. Nah, untuk yang kedua ini masuknya 0. Nah, ini 0 ini berfungsi untuk yang menyatakan yang terakhir sih teman-teman. Itu yang tidak masuk gitu katakanlah gitu ya. Nah, ini ya. Mungkin urutan ini seperti ini. Kemarin itu sempat saya kira gini teman-teman, di awal itu ternyata ya ketika kalau kita urutkan ya 500,
100 ke 1 juta itu sama. Ternyata waktu dites ya sama rekan mahasiswa gitu ya. Oh, ternyata outputnya berbeda, teman-teman. Nah, itu ya pembelajaran kita bersama. Oke, kemudian kita bergeser ke contoh yang ketiga terkait dengan absensi, teman-teman. Nanti misalkan kita lihat dulu di sini contohnya untuk absensi. Nah, di sini kita coba melihat ya perhitungan absensi, teman-teman. Jadi dari kehadiran dari karyawan, misalkan nanti ingin mencoba menghitung atau melihat ya kondisinya apakah on time, tepat waktu, ataukah terlambat. Nah, di sini kita melihat dulu, teman-teman. Seperti tadi ya, kita melihat aturan masuk jam kantor, limitnya itu jam 8, teman-teman, pukul 8. Nah, di sini ada beberapa kolom seperti tadi ya, ada nama karyawan, jam masuk, kemudian kondisinya yang akan kita cek dengan logika if, apakah tepat waktu, on time, atau terlambat. Kemudian ada penulisan rumus if. Nah, di sini kita coba di yang pertama, teman-teman. Untuk mic, nah ini jam masuknya 7.15 ya, teman-teman ya. Kita lihat fungsinya ya, sama dengan if. Nah, di sini ada C5, teman-teman. Nah, ini C5. Nah, ini posisinya tentunya karena kita waktunya maksimal pukul 8 ya, berarti yang kurang dari, teman-teman. Kalau ingin yang kondisinya masuk tepat waktu. Nah, ini kebetulan karena kita mungkin hampir sama seperti kemarin ya, teman-teman ya. Kita menggunakan mutlak atau absolut ya, karena kita ingin merujuk kepada aturannya yang ini ya, apa namanya tidak berubah ya, teman-teman, yang jadi aturan kan yang pukul 8 ini ya. Jadi teman-teman mengesetnya yang kita mutlak atau absolutkan gitu ya. Nah, ini nanti mungkin kalau di sini nanti ini teman-teman yang kemarin itu yang jadi perhatian adalah apa ya? Penentuan tipe ini ya, tipe apa namanya? Tipe data ya. Kalau di kita namanya bisa tipe data atau tipe penentuannya ini ya. Strukturnya itu bukan general atau numerik ya, nanti masuknya ke time ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Kalau kita bilang sih biasanya di komputer namanya tipe data ya. Saya kurang tahu, kalau saya agak lupa kalau di Excel itu istilahnya tipe ini ya. Pokoknya tipe jenis dari data ini ya, maksudnya gitu. Nah, kita coba lagi cek yang terlambat. Misalkan Andrew ini, teman-teman ya, pukul 8, hanya lebih dari ini ya, hanya lebih satu ini ya, 1 menit. Tapi kita coba cek ya, nilainya ternyata telat juga, teman-teman. Jadi penentunya lebih dari pukul 8, nanti kita kategorikan ya, apakah tepat waktu ataukah terlambat. Kemudian kita geser dulu ke contoh berikutnya ya. Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika menuliskan suatu fungsi logika if. Tidak jarang teman-teman mungkin ketika menerapkan fungsinya ada masalah, apakah tidak berfungsi, salah, ataukah error ya. Ini bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, teman-teman. Tapi biasanya faktor utama ya, teman-teman ya, dalam ini ya, kesalahan ini biasanya yang apa ya, istilahnya menjadi penyebab utama biasanya itu terkait dengan ini, penulisan, teman-teman. Ketika menuliskan fungsi, misalkan teman-teman ada yang kelewat. Apakah mungkin menggunakan petik, ataukah mungkin koma, dan sebagainya. Hal-hal kecil tapi ternyata nanti berpengaruh ketika ini ya, apa namanya, dituliskan di dalam fungsi, kemudian tidak jarang outputnya bisa juga bermasalah, misalkan gitu. Nah, untuk hasil bisa true dan false ya. Nah, ini mungkin tidak disertai tanda kutip tadi ya. Nah, ini ya tanda kutip atau petik 1, petik 2 gitu ya. Yang teman-teman gunakan misalkan terburu-buru gitu. Kemudian jika kita menggunakan if bertingkat, jadi misalkan if-nya lebih dari 1, tidak jarang mungkin teman-teman terlewat menggunakan if-nya ya. Jadi buru-buru ya juga. Jadi kadang-kadang oh kelupaan if-nya. Jadi langsung gitu ya. Jadi mungkin ada kok output-nya beda misalkan gitu. Kemudian tadi hal-hal yang perlu diperhatikan, kita geser ke rumus if tunggal, teman-teman. Untuk if tunggal, di sini adalah merupakan suatu fungsi if ya, di mana nanti di dalam fungsi if ini hanya mengandung satu if saja, teman-teman. Nah, jika kondisi logika ini ya, teman-teman ya,
nanti memiliki lebih dari satu, nanti masuk di kategori setelah ini ya. Nanti kita coba bahas. Nah, untuk if tunggal, ini nanti secara rumus penulisan ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya. If sama dengan ini ya, sama dengan if logika, kondisi logikanya, kemudian hampir seperti tadi yang di awal teman-teman. Ada ini ya, value if true sama value if false ya. Ini hanya pakai bahasa Indonesia saja ya. Hasil jika kondisi benar, hasil jika kondisi salah. Kemudian untuk implementasinya seperti ini teman-teman. Kalau untuk if tunggal, sebentar saya perbesar mungkin biar lebih kelihatan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Untuk kuantitas penjualan, misalkan di sini ditentukan teman-teman untuk kita menentukan apakah ada ini ya dimasukkan kategori yang baik ataukah buruk. Nah, di sini untuk fungsinya if C2 ini ya. Nah, ini nilai dari nilai ini ya C2 6.000 sekian, 6.800 sekian ini ya lebih besar dari 5.000. Ini masuk kategori baik. Nah, kategori kedua buruk. Yang dieksekusi biasanya dari yang true dulu, teman-teman, baru false. Nah, karena tunggal berarti if-nya hanya satu saja, teman-teman. Nah, ini untuk if tunggal ya. Kita bergeser ke ini, teman-teman. Sebentar. Ada if ganda, teman-teman. Nah, untuk if ganda di sini penulisan rumus ya. Nanti teman-teman menemui ya if-nya itu tidak hanya satu teman-teman. Di sini sebenarnya kalau ganda kita mikirnya dua ya, tapi di sini ternyata dicontohkan ada beberapa teman-teman. Bisa juga mungkin kemarin di kelas A ada yang bertanya ya teman-teman ya, apakah sama Bu dengan yang nanti teman-teman bentuknya tuh kayak if bertingkat juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin ganda ini juga ternyata mencakup sama juga teman-teman if bertingkat ya. Dimana ternyata kita coba lihat ya di sini ya tidak hanya dua ya ternyata ya. Saya mikir kadang-kadang ganda tuh kan kita orientasinya ke ini ya dua ya double gitu ya. Ternyata di sini ada beberapa 1, 2, dan 3 bahkan. Jadi if ganda di sini juga mencakup termasuk if bertingkat ya. Jadi ada nilai if di mana nilainya lebih dari 1 itu intinya. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi ada kondisi if, kondisi logika, kemudian if ada kondisi logika, hasil benar, hasil salah gitu ya teman-teman ya. Ada lagi if lagi, kemudian kita kondisikan lagi dengan hasil benar, hasil salah gitu ya. Nah, di sini untuk contoh implementasinya seperti ini teman-teman. Coba saya perbesar. Nah, di sini masih terkait dengan kasus ini ya, kuantitas penjualan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya teman-teman ya, bentuk penulisan if ya. Nah, di sini untuk if ganda mungkin ya, atau if yang nilainya lebih dari satu ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini untuk penulisannya ya, di kondisi yang pertama misalkan di sini ya. Untuk if yang pertama, ini ada if ya, C2 lebih besar dari 5.000. Kemudian kita if-kan lagi ya, C2 lebih besar dari 10.000. Nah, 10.000 ini nanti kita masukkan kategori ya, yang baik sekali, baik, kemudian baru masuk ke yang buruk nih teman-teman. Kemudian nanti tentunya ini teman-teman, kalau nilainya lebih besar ya dia akan masuk yang lebih besar dulu teman-teman. Masuk ke sini dulu ya, yang baik sekali. Kemudian ada yang ini ya, yang kedua teman-teman. Nah ini masuk penulisannya seperti ini. Nah ini ya, if C2 lebih besar dari 5.000, ini masuk kategori baik nanti ya teman-teman. Kemudian if ini ya C2 kurang dari ya teman-teman ya 3.000, ini kita bisa kategorikan misalkan buruk sekali dan buruk. Nah, melihat kondisi ini ya 12.000 ini sekian, ini masuk kategori lebih besar dari 5.000, maka kondisinya baik. Kemudian ada apa ya saya bentuk fungsi yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bentuk yang ketiga sama dengan if C2 lebih besar dari 5.000. Kemudian di sini ada juga nih teman-teman. If tambahan ya lebih besar dari 10.000 masuk kategori baik sekali dan baik. Kemudian kita nambah lagi if kebetulan. Jadi if-nya ada 3. Nah, ini ada lagi kondisi misalkan kurang dari 3.000. Buruk sekali dan buruk ya. Nah,
dengan melihat kondisi 12.000 tentunya dia akan masuk kategori yang ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Untuk penulisan sebenarnya nanti teman-teman sesuaikan juga. Untuk tadi saya sampaikan aturannya ya atau rules-nya ya. Kriteria yang menentukan di sana dimintanya seperti apa. Apakah kiranya teman-teman cukup dengan ini ya. Baik sekali, baik dan buruk atau mungkin baik, buruk sekali, buruk misalkan, atau ada banyak kriteria, baik sekali, baik, buruk sekali, buruk gitu ya. Jadi tergantung nanti teman-teman. Kalau di sana mungkin tidak ada ini ya, spesifikasi khusus ya yang diminta untuk aturannya, nah teman-teman bisa tuh membuat contoh permisalan gitu ya. Karena saya pribadi misalkan ya kayak untuk kategori nilai ya teman-teman. Ada tuh nilainya ABCD nilainya sekian. Ya sudah, saya cukup ini saja menyesuaikan apa namanya kondisinya seperti itu. Ya sudah kita coba masuk ke fungsi. Kalau kiranya ya fungsi itu sudah cukup representatif untuk kondisi itu berarti sudah itu. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman ya. Nah, jika kuantitas penjualannya lebih dari 5.000 dan lebih dari 10.000, maka di sini ada pengkategorian ya, masuk sangat baik. Nah, jika lebih dari 5.000 tetapi tidak lebih dari 10.000, maka hasilnya baik gitu. Nah, jika tidak memenuhi kedua kondisinya bisa dikategorikan buruk gitu. Kemudian ini ya teman-teman ya, rumus if bertingkat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, langsung interrupt aja, takutnya kelupaan. Gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kadang saya terus aja dulu, tapi nanti biasanya saya tanyakannya di akhir ya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, itu ya dikonfirmasi langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa. Gitu. Takutnya kelupaan. Saya lanjut dulu ya. Di if bertingkat ini ya tadi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Kemarin itu jadi ditanyakan teman-teman di kelas A ya, apakah if ganda dan bertingkat itu berbeda? Ternyata kalau kita lihat nanti secara contoh itu sama teman-teman. Coba kita lihat ya di sini ya. Nah, hanya kalau saya pribadi sebenarnya ya sama ya. Kita hanya menggunakan istilah lain kalau saya gitu ya, mungkin secara bahasanya. Nah, if bertingkat ini bisa juga disebut nested if, teman-teman, atau if bersarang ya. Jadi sudah ada if lagi ya. Nah, ini. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa melihat ya. Secara strukturisasi sintak hampir sama dengan yang tadi ya. If kondisi logika ini ya. Hasil kondisi benar ya ini ya. If lagi ya. Kita kondisikan. Hampir sama kan dengan yang tadi ya. Jadi bertingkat juga kan ada beberapa. Nah, mungkin bedanya di sini ya. Ada pemisahnya ya, di sini nggak ada ini ya. Tapi secara ini hampir sama nanti. Saya pribadi nggak terlalu menspesifikan ya. Yang penting biasanya ketika kita gunakan sesuai dengan kondisi tersebut ya, bisa merepresentasikan. Kita coba lihat untuk contohnya teman-teman. Bentar, saya perbesar. Nah ini untuk contoh ya logika if. Yang selanjutnya di sini kita coba lihat ya teman-teman ya bertingkatnya ya. Nah ini bersama juga ya seperti tadi ya. Kebetulan di sini cukup banyak juga untuk kategorinya. Nah, untuk nilai ini ya teman-teman ya, kuantitas penjualan 3.500 sekian. Nah, ini kita lihat ya, if C2 lebih besar dari 10.000 masuk kategori baik sekali. Untuk if C2 lebih besar dari 5.000 baik ya. Nah, di sini untuk if C2 lebih besar dari 3.000 buruk, dan yang tidak sesuai dari kondisi ini nanti akan masuk ke buruk sekali. Nah, kebetulan ini 3.000 sekian ya, berarti masuk ke buruk ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ada beberapa penggunaan if ya, leveling. Mungkin kalau saya pribadi melihatnya ini ya teman-teman ya, perbedaannya ada di tambahan ini ya. Kalau yang tadi kan enggak ya, gitu. Tapi secara struktur sama ya. Kita pakai if, masih ditingkat lagi if lagi di dalamnya. Gitu. Jadi secara penerapan hampir mirip juga sih antara bertingkat dan berganda. Hampir sama kalau saya. Nah, di sini berpasangan ini teman-teman. Kalau yang ini ya, fungsi if nanti akan berpasangan dengan and, ataukah if berpasangan dengan or, ataukah if berpasangan dengan not. Nah, di sini jika kita ingin mengevaluasi suatu nilai ya, logika dari penulisan if, nah nanti nilai kembaliannya akan merujuk ini teman-teman. Apakah true ataukah false, bergantung pada kondisi logika ya. Nah nanti cara ini ya, penerapannya teman-teman mengkombinasikan if dengan and, ataukah if dengan or, ataukah dengan not. Nah ini kalau saya kemarin, saya sempat singgung pakai tabel itu teman-teman, logika yang teman-teman mungkin pernah pelajari ketika di sekolah ya.
Jadi itu biasanya ada ya di matematika ya teman-teman ya. Nah itu hasil itu kalau saya pribadi mempermudah teman-teman untuk menerapkan kondisi if ini ya. Itu lebih mudah pakai tabel. Nanti coba kita sedikit ulas ya. Nah, ini secara singkat ya teman-teman ya, secara teoritis konsep ya. Untuk N ya, ini nanti akan mengevaluasi lebih dari satu kondisi logika dan memberikan nilai true jika nilai logikanya true. Nah, jadi dia itu benar sama benar teman-teman. Nanti mungkin lebih mudah pakai tabel logika ya. Mungkin itu lebih mudah. Nah, OR ini nanti kalau misalkan ini, pokoknya kalau saya pribadi menilai gini teman-teman. OR itu dia nanti akan true ketika posisinya ini ya teman-teman ya. Benar dengan, dia itu ini ya teman-teman ya, agak sedikit berbeda ya nanti lawan katanya ya. Jadi kalau OR itu ada yang salah satu, itu nggak apa-apa teman-teman. Masih dihitung true ya. Jadi kondisi logikanya true, jika nanti ada kondisi salah satu yang false pun nggak apa-apa. Gitu. Kalau not ini kebalikan ya, atau teman-teman mungkin mengenal di sekolah namanya dulu implikasi ya, lawannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hasilnya true, berarti nanti outputnya false gitu ya. Nah, kalau false berarti nanti harusnya dinegasi ya, atau bahasanya negasi itu ya, true gitu ya. Kayak matematika sih teman-teman. Ini untuk struktur penulisan ya, sintaksnya ya teman-teman ya. Kalau untuk if and, nah teman-teman bisa melihat if and kondisi logika ya, atau 1, 2, kemudian hasil true dan false-nya. Kemudian if or, nah ini sama juga secara strukturisasi, hanya saja tadi kita menggunakan and, kemudian menggunakan or. Kemudian if not, nah ini if not ini kondisi logika, hasil jika logika true, kemudian selanjutnya hasil jika false. Nanti istilahnya dinegasi teman-teman. Kalau tadi hasilnya ya katakanlah itu true, by default katakanlah true, otomatis kita notkan dulu, baru keluar hasil akhirnya. Nah, ini untuk contoh penerapannya teman-teman di dalam penentuan ya kondisi apakah suatu mahasiswa dikatakan lulus atau tidak lulus misalkan. Nah, di sini untuk penentuan nilai ada apa ya? 3 kondisi yang berbeda, prasyarat lulusnya beda ternyata teman-teman. Di sini coba kita lihat bersama ya teman-teman ya. Untuk contoh pertama ini di baris pertama yang Lisa ini ya teman-teman ya. Silakan diperhatikan. Nah, di sini semua nilai harus di atas 70. Berarti N1 ya, katakanlah saya biasanya pakai simbol aja. N1, N2, N3 teman-teman. Nah ini ketiganya ini harus ada di atas 70. Nah kita coba ya teman-teman ya. Di sini kita tes. Nah if kita gunakan N teman-teman. Kalau N itu berarti semua kondisi itu harus terpenuhi kalau nilainya ingin true atau benar. Itu berarti kita lihat nilai Lisa ya. Kalau secara kita lihat langsung teman-teman, dari ketiga nilai ini ternyata ada satu nilai teman-teman yang kurang dari 70. Jadi istilahnya by default kita lihat sekilas ada satu nilai yang kurang. Kalau kita melihat aturan dari N ini harus semuanya memenuhi teman-teman. Kalau ada satu saja yang terlewat, berarti itu nanti keluarnya false, salah. Berarti yang keluar benar ya teman-teman ya, ternyata tidak lulus. Nah kita lihat ya, C3 lebih besar dari 70. Nah ini ya, kita tes N1-nya. Kemudian N2, 75 ya, D3, ini D3 lebih besar dari 70. E3, ini ya, 62. Apakah lebih besar dari 70? Oh ternyata tidak. Nah itu ada satu kondisi yang false. Maka keluarnya nanti akan ke value if false ya. Tidak lulus. Nah kita bergeser ke prasyarat yang kedua. Misalkan untuk David, nah salah satu nilai ini harus di atas 70 teman-teman. Nah di sini diminta ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan ya ada yang salah, itu boleh tuh. Berarti kan dia cuma mintanya salah satu teman-teman. Nah, kita lihat ya sekilas ya teman-teman. 83, 50, 67. Ternyata kalau kita bandingkan dengan nilai 70, ada nilai 50 dan juga nilai 67 teman-teman yang tidak memenuhi kriteria. Nah, tapi di sini kan yang diminta hanya satu nilai teman-teman. Nah, kita boleh nih pakai OR. Nah, sama dengan if OR C4 ini ya. N1 83, D4 ini teman-teman 50.
Nah, ini ternyata kurang ya teman-teman ya, dari 70, 467 kurang juga. Nah, karena kita posisinya or itu sekali lagi mungkin cara mudah saya gini teman-teman. Ada yang salah masih benar gitu kalau or. Berarti dia masuk ini teman-teman, lulus ternyata gitu. Tapi kan intinya satu aja memenuhi, boleh. Nah, kita bergeser ke kondisi yang ketiga. Nilai harus di atas 70. Berarti semuanya teman-teman. Di sini kebetulan langsung ya teman-teman ya. Mungkin ini N1, N2, N3-nya by default sama 93 ya. Nah, ini nilai harus di atas 70 teman-teman. Nah, dengan kondisi ini langsung teman-teman. Kita lihat ya, nilai 93 lebih besar dari 70 ya. Benar ya teman-teman ya. Harusnya nanti dia akan mengeluarkan kondisi tidak lulus teman-teman. Karena yang dinilai itu bukan karena lulus atau tidak lulus, tapi posisi yang ada di sini dulu. Baru nanti ke kanan. Berarti hasilnya masuknya tidak lulus teman-teman. Tapi ingat lagi, kita pakainya not. Not itu berarti sistemnya adalah negasi. Ya, kita lawankan ya, kita notkan ya. Tidak lulus berarti ya, not. Nah, gitu ya. Not tidak lulus berarti tidak lulus, tetapi kita negasikan lagi not. Berarti tidak lulus itu kan lawan katanya berarti lulus ya, sama dengan lulus. Maka yang keluar adalah nilainya lulus gitu ya. Nah, ini untuk contoh penerapan ini ya. If, and, or, dan not. Nah, di sini ya secara konseptual, N akan memberikan true pada nilai if jika semua kondisi nilai logika yang dimasukkan adalah benar. Cocok digunakan untuk mendapatkan nilai lulus dan tidak lulus ya. Untuk kasus kedua, penentuan lulus dan tidak lulus, kita menggunakan or ya. Di mana ini teman-teman kata kuncinya? Hanya salah satu kondisi yang memenuhi, nanti bisa hasilnya true. Nah ini ya. Ini agak sedikit berbeda mungkin dengan N ya. Kalau N itu semua harus benar. Nah, kemudian di contoh kasus yang ketiga ya. Nah, di sini dengan implementasi not ya, di mana ini ya teman-teman jangan lupa ya, bahwa hasil dari belum hasil akhir ya, sebelum kita notkan dulu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin melihatnya ini ya, jangan terus mentang-mentang di sini ya, ada lulus tidak lulus gitu ya. Jadi kita biasanya ngitungnya dari yang depan dulu teman-teman. Ini yang dihitung dulu, baru dinotkan gitu ya. Jadi jangan lupa itu. Yang not ini mungkin kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa salah ya gitu. Nah, itu untuk secara konseptual. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu dari konsep ini sebelum kita bergeser ke penerapan. Sama mungkin ada sedikit tambahan ya dari saya ya nanti. Bentar, saya stop share dulu. Nah, ini teman-teman. Ada sedikit tambahan kemarin ya. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman mungkin? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Bu. Bedanya if not yang tadi sama kalau misalkan kita pakai if biasa, terus yang benernya itu ditaruh di depan, itu apa ya, Bu? Sebenarnya sama sih Mbak. Karena tadi aja karena untuk contoh aja ya, kalau misalkan pakai if not. Kalau misalkan ya katakanlah teman-teman dikasih soal tuh. Nah, silakan menggunakan if, tetapi tidak ada kriteria, Mbak. Apakah harus pakai if not ataukah if biasa? Kalau saya pribadi ya, mungkin dari pengalaman ya, saya pribadi jujur nggak suka pakai if not, teman-teman. Jadi karena itu ada risiko ya. Tadi kita harus ngecek kan, harus kita notkan lagi. Nah, itu kalau pengecekan takut salah ya kalau saya pribadi ya. Kalau di sana ya, katakanlah di soal, nanti teman-teman tidak diminta harus menggunakan if not. Kalau saya pribadi, saran saya gunakanlah if saja gitu. Itu lebih meminimalkan risiko. Kalau if not, teman-teman kalau mungkin ya nanti sudah ada hasilnya, misalkan kelupaan belum dinotkan kan otomatis itu jadi salah gitu ya. Jadi secara penerapan sama saja Mbak. Hanya saja jangan lupa kalau pakai if not berarti nilai dari hasil operasi sebelum teman-teman hasil akhirnya itu harus teman-teman notkan dulu ya gitu. Jangan lupakan notnya itu yang kadang-kadang mungkin bisa memberikan tadi ya nilai yang kalau tidak hati-hati katakanlah kita mungkin waktunya misalkan lagi ujian nilai waktunya tinggal sedikit ya kita mengejar waktu gitu ya tidak ada kriteria pakai if aja itu lebih aman kalau menurut saya. Kalau not teman-teman kelupaan belum dinotkan misalkan teman-teman buru-buru belum ngecek ya. Nah, itu takutnya ada yang miss kelewatan sih. Nah, kalau pakai not mungkin sambil dicek lagi ya, itu sudah benar apa belum gitu ya. Kalau dinotkan ketika kondisi ini. Makanya mungkin kalau saran saya ya, nanti ketika teman-teman membuat suatu fungsi ya,
if itu saran saya, karena if itu kan biasanya berpasangan teman-teman. Ada kondisi benar, salah ya, atau katakan true, false. Pastikan untuk kondisi, katakanlah tadi ya kita berbicara terkait kondisi lulus dan tidak lulus. Itu jangan lupa teman-teman, fungsi teman-teman yang sudah buat dites di kedua kondisi. Jadi kalau kondisinya katakanlah true itu misalkan hasil akhirnya lulus, itu untuk kondisi lulus benar ya. Kayak tadi ya saya lihat ya tadi ya. Misalkan tadi ya nilainya kita cek secara ini aja teman-teman. Kita lihat sekilas. Oh benar nih ada satu nilai yang membuat mahasiswa tadi itu tetap lulus gitu. Ataukah ada kondisi tadi ya tidak lulus. Ada nilainya yang bikin tidak lulus. Jadi kita cek sekilas saja. Misalkan ada si fungsi tadi udah mewakili kondisi lulus dan tidak lulus atau true sama false-nya teman-teman. Kadang gitu, teman-teman mungkin udah pede ya bikin fungsi di kondisi lulus. Tiba-tiba nanti dicek tuh teman-teman. Waktu bikin, wah kondisi lulusnya tidak terpenuhi. Nah itu, kalau bisa teman-teman tuh sepasang teman-teman. Fungsi itu sudah benar ketika sudah mewakili dua kondisi ya, true dan false-nya. Jadi kondisi katakanlah tadi misalkan lulus dan tidak lulus, atau mungkin baik dan buruk gitu ya. Jadi sudah terwakili. Kalau kondisi dua itu sudah terwakili benar. Kecuali nanti kondisinya ada banyak ya teman-teman ya. Kadang kayak tadi ya, if bertingkat, misalkan ada tadi baik sekali, buruk sekali ya. Jadi masih dipecah lagi. Nah itu sambil dicek juga ya, karena ada banyak ya nanti kondisionalnya ya, bisa juga itu. Kalau saya mungkin penerapannya ini teman-teman, nilai mahasiswa itu masuk ya A, B, C, D gitu ya. Kadang-kadang itu sambil dicek lagi teman-teman. Untuk misalkan nilai range sekian, misalkan masuk ke nilai tengah-tengah C ataukah D gitu ya. Itu kan agak kelewat ya. Nah, jadi di tengah-tengah itu sambil dicek lagi gitu teman-teman. Kadang gitu ya mungkin ya. Jadi kalau kita membuat fungsi if, pastikan untuk kategori atau ini ya aturan-aturan tadi sudah tercover. Kayak tadi diskon itu ya, diskon mana-mana itu ya, 3 kondisi diskon udah masuk belum gitu. Jangan teman-teman misalkan baru satu, oh udah pede tuh. Jangan-jangan nanti kalau kita geser ke kondisi yang selanjutnya belum masuk. Nah, itu biasanya saran saya ke teman-teman kalau misalkan buat fungsi ya sambil dicek gitu ya. Nah, saran saya seperti itu Mbak, mungkin ya kalau teman-teman dihadapkan di satu kasus. Saran saya pakai if saja ya, lebih aman. Kalau if not tuh kecuali teman-teman diminta untuk menggunakan if not. Itu. Nah, ada Baik, pertanyaan Ibu. lagi? Terima kasih ya, Bu. Ya, semoga menjawab ya. Jadi silakan ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Kalau belum saya sedikit share ya dari rekan-rekan kelas A ya kemarin yang ditanyakan, mungkin bisa membantu teman-teman sama logika if juga tadi yang saya ingin sampaikan ya. Operator if ini ya, tabel logika if ya. Biar membantu teman-teman kalau misalkan ini teman-teman. Kalau saya pribadi melihatnya lebih mudah pakai tabel logika teman-teman. Itu kayak logika matematika sama ya. Tapi itu membantu sih teman-teman kalau kita menggambarkan ini ya kondisi logika itu lebih mudah dengan kondisi seperti itu ya. Jadi kita lebih ada gambaran. Misalkan di apa namanya kondisi n itu gimana gitu ya. Logika matematika ya. Sama ini ada contoh juga teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Kemarin sempat nyari contoh juga. Sama juga teman-teman, hanya untuk menambahkan penggunaan contohnya saja sih. Bentar, coba saya cek dulu. Ini coba. Aku kecil-kecil aja. Nah ini, bentar ya teman-teman. Saya izin share screen dulu. Nah ini sembari kita bahas sedikit ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di sekolah kan. Kita hanya merefresh aja. Tapi kalau saya pribadi ya mungkin sangat membantu teman-teman. Terutama kalau kita di ini ya teman-teman ya. Di jurusan komputer itu biasanya ada teman-teman mata kuliah logika ya. Jadi emang teman-teman ini ya kalau apa ya rata-rata
makro, kemudian yang komputasi itu ada. Saya kurang tahu kalau teman-teman di FEB mungkin apakah disinggung juga ya. Nah, ini membantu teman-teman kalau untuk melihat kondisi-kondisi tadi ya. Mungkin sudah terlihat ya di teman-teman ya untuk tabel logikanya ya. Nah, kalau belum disampaikan ya. Karena kalau di saya kayaknya ini ya langsung full. Moga-moga udah. Bentar. Sudah belum ya? Nah, ini. Udah ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Untuk tabelnya mungkin penamaannya sama ya, teman-teman ya. Kalau konjungsi ini and, disjungsi ini yang or. Implikasi ini yang ini ya, teman-teman ya. Kita nggak nyampe implikasi sih. Kalau ini untuk if-nya ini aja. Konjungsi ini teman-teman yang and ini tadi yang saya sampaikan teman-teman. Kondisi ini yang teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau benar dengan benar, nanti hasilnya benar. Berarti by default semuanya harus benar teman-teman. Untuk and ya. Nah, kalau dia dipasangin ada yang salah aja satu, berarti nanti hasil outputnya pasti salah. Itu secara mudahnya. Nah, kalau disjungsi tadi ya, kita pakai or ya. Or ini teman-teman, kalau saya kata kuncinya gini. Kalau dia dipasangin ini ya, sama salah, baru salah teman-teman. Berarti dia by default, misalkan ya nanti katakanlah ya, ada satu yang salah. Kalau or itu masih tetap dihitung benar teman-teman. Kayak tadi ya, nilainya kiranya ya ada satu aja yang memenuhi, katakanlah benernya cuma satu aja, ya udah dihitung benar itu. Itu untuk or gitu. Itu cara mudahnya mungkin ya. Saya apa ya istilahnya ya, bagaimana ya menggambarkan suatu nilai logika if ya. Nah, ini ada juga contoh ya penggunaan ini tadi ya. Nah, ini contoh juga sih teman-teman, cuma apa ya, memberikan contoh lagi tambahan ya terkait dengan penggunaan ya. Nah, ini untuk if ya teman-teman ya. Di sini misalkan ya kondisinya ini ada nilai 1, nilai 2 ya. Misalkan if n ya, ini A2, nah ini ya, A2 lebih besar dari 0 ya. 25 benar ya teman-teman ya, lebih besar dari 0. B2 ini ya, B2 75, kurang dari 100, benar ya teman-teman ya. Maka hasilnya true, Kemudian untuk false misalkan ini ya, if n untuk A3 merah. Nah, di sini ternyata biru teman-teman. Ada yang salah ya, karena kita pakai n, otomatis nih udah salah satu pasti udah keluarnya false ini teman-teman. Nah, bergeser kita menggunakan or. Nah, misalkan A4 ini lebih besar dari 0. Nah, 25 lebih besar dari 0 ya. Berarti benar. B4 ini ya, 75 kurang dari 50. Oh, kurang ini ya. Kurang tepat ya, salah ya. Nah, meskipun salah satu, tapi kan ada yang benar, teman-teman. Nah, or-nya ini tetap nanti outputnya adalah true. Nah, kemudian kita geser yang or lagi ya. Untuk misalkan ini A5 merah. Di sini biru, teman-teman. Padahal di sini B5 udah bener hijau. Nah, salah satu ada yang ini berarti masih juga true ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk or. Nah, untuk not, nah ini. Untuk not, contohnya A6 misalkan ya. Ini 25 lebih besar dari 50, teman-teman. Apakah benar? Nah, ini ya. Salah ya. False ya. False kita notkan berarti kan hasilnya true. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh lain aja sih untuk penggunaan. Kebetulan ada juga nih teman-teman. Sebentar, saya stop share dulu ya. Nah, sebentar, ini jam berapa? Jam 9 ya. Oke. Dan mungkin nanti saya nambahinnya kalau ada waktu aja ya. Kita geser ke penerapannya dulu aja ya. Takutnya nanti waktunya habis. Nanti saya juga udah bikin ini saya record juga teman-teman. Jadi kalau tadi ya kasus if ya, tapi kondisinya nilainya ada 2. Nah, kemarin teman-teman kelas A menanyakan ya, saya sempat ngeblank juga teman-teman, contohnya apa gitu ya. Kemudian saya susulkan ya penjelasannya ya. Nah, kebetulan karena mungkin saya takutnya nanti ketika kita percobaan waktunya terbatas ya. Jadi ini dulu ya teman-teman ya, kita ke percobaan dulu ya. Silahkan ini bisa di-download dulu, saya share ininya ya, filenya ya. Seperti kemarin ya, kita percobaan bersama. Sebentar. Saya cek dulu filenya. Nah, ini ya. Silakan teman-teman untuk download ya nanti. Nah, ini nanti kita coba seperti kemarin, teman-teman. Saya close dulu, nanti enggak error. Ini saya share dulu filenya. Silakan teman-teman download. Nah, ini. Dicek, teman-teman. Nah, silakan di-download dan dibuka filenya ya. Kita cobakan bersama seperti biasa, teman-teman. Nanti kita coba. Kalau sudah ada yang ready seperti kemarin ya, jadi langsung saja untuk bisa ini ya,
boleh raise hand atau langsung open mic, langsung dicobakan aja nggak apa-apa teman-teman. Karena di situ nanti langsung ya. Jadi ini ada berapa tuh? Tinggal dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 percobaan teman-teman. Dengan if and itu nanti kita bisa bagi ya. Kalau misalkan ada lebih ya mahasiswa yang ingin mencoba ya. If and itu nanti bisa dibagi ke 3 mahasiswa. Tapi kalau untuk yang sebelum if and itu seatnya nanti satu-satu saja ya. 1 orang 1 seat ya. Silakan. Ada yang ingin mencoba dulu atau kita bahas satu persatu. Kalau sudah ada yang ready nggak apa-apa sih. Boleh langsung. Seperti kemarin teman-teman. Sambil dicobakan ya. Kita percobaan dulu. Takutnya nanti saya ini waktunya yang teman-teman ini ya untuk latihannya berkurang. Silakan. Bisa di-download dan dibuka dulu. Dicobakan. Oh, sudah ada yang raise hand. Silakan Mbak. Ini tadi Mbak siapa tadi? Mbak Halim dulu. Kemudian Mas Indra ya. Jadi seat yang pertama dulu teman-teman. Seat contoh if 1, kemudian Mas Indra yang if 2. Mbak siapa ini Mbak Halim dulu. Mbak Halimatusya yang pertama dulu. Silakan Mbak, bisa share screen. Nanti teman-teman yang ingin mencoba langsung ke seat berikutnya ya. Yang saya pecah yang seat terakhir nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin mencoba tapi banyak gitu ya. Silakan teman-teman. Mbak Halim dulu, Mbak Halimatusya, silakan. Silakan Mbak. Teman-teman sembari mencoba juga ya, silakan ya di komputer masing-masing ya. Nah, silakan Mbak, sudah terlihat. Nah, ini teman-teman. Dan sambil dijelasin nggak apa-apa Mbak? Boleh. Atau mungkin masih mute ya? Iya. Oh, iya. Ini syaratnya itu nilainya harus sama dengan atau di atas 70. Jadi rumusnya itu if dalam kurung nilai yang kolom nilai terus ada tanda lulus. Sorry Bu, dikurang. Nah, ya. Nih ya teman-teman ya. Berapa nilainya? 70. Nah, ini teman-teman. Kadang jangan buru-buru ya. Operator ininya ya, apa? Aturannya dicek lagi ya. Nah, itu. Oke, silahkan di enter tuh dicobakan ke bawah coba. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya, benar ya. Kondisi 55 itu tidak lulus, kemudian 60 juga ya. Nilai-nilai yang tidak lulus ya. Nah, ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya penerapan. Itu pakai spasi nggak apa-apa Mbak, tidak lulus. Tapi kalau buru-buru nggak apa-apa. Itu kalau udah dipetik nggak pengaruh kok kalau misalkan ini ya. Sama kok teman-teman kalau yang di programming itu juga teman-teman kalau untuk bikin apa pemisahnya itu biasanya pakai spasi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya contohnya ya. Silakan ya Mbak Halimatusya ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Silahkan untuk di sheet yang kedua Mas Indra ya. Kalau teman-teman yang sudah ready, boleh nih teman-teman untuk yang sheet selanjutnya ya. Silahkan dicobakan Mas Indra, silahkan untuk share screen. Untuk yang apa nih? Kita geser di contoh kedua. Oh, diskon. Diskon ini agak panjang. Ada 3 ya kondisinya. Silahkan. Kalau teman-teman seperti biasa ya, misalkan sudah mencoba nggak harus dihapus, nggak apa-apa. Jadi nanti dicobakan sambil dijelaskan boleh. Silahkan Mas. Oke. Nah, oke. Kalau rumus diskonnya itu sama dengan if, kemudian di blok ininya total pembeliannya, kemudian lebih besar atau sama dengan dari 1.500.000 akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian if yang kedua total pembeliannya jika sama dengan atau lebih besar dari 1 juta akan mendapatkan diskon 15%. Kemudian jika A3 lebih besar atau sama dengan 500.000 akan mendapatkan diskon 10%. Dan kemudian jika tidak lebih dari 500.000 akan mendapatkan diskon 0%. Ya, dicobakan Mas ke bawah.
Nah, ini ya teman-teman ya bentuknya seperti ini ya. Jadi ternyata kemarin itu ini teman-teman testing itu urutan mempengaruhi teman-teman ya. Jadi yang lebih besar dulu ya, yang diskon 20% dengan nominal 1 juta di atas 1.500.000 dulu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, silakan ya Mas Indra ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya Mas ya. Silakan untuk teman-teman yang sudah ready. Untuk selanjutnya ada Mbak Belinda sama Mbak Rizky ya. Ini ada sheet berikutnya ya. Mbak Belinda mungkin bisa if yang ketiga, kemudian bisa bergeser nanti ke if tunggal ya. Yang Mbak Rizky ya. Silahkan. Baik, Ibu, Bisa, saya izin ya, selesai nih, Bu. ya silahkan Mbak. Nah teman-teman yang ingin mencoba juga silahkan mempersiapkan ya yang apa nama yang belum saja sheet yang belum bergeser ke kanan itu ya berarti ya. Silahkan Mbak Belinda. Masih proses sebentar. Sudah terlihat ya, Bu? Udah, silahkan Mbak, bisa dicobakan. Jadi, ini tentang jam masuk karyawan. If sebentar, Ibu. Pelan-pelan. Keluar, Ibu. Iya, ke close. Apa namanya? Ini, share screen ya. Coba dicek lagi. Nih, Bu. Jika B5 yaitu jam 7.15 lebih kecil daripada jam 8, jam 8 itu berarti tepat waktu. Kalau misalkan lebih besar dari jam 8 itu sama dengan telat, Bu. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah dicobakan nih teman-teman ke bawah nih teman-teman ya. Terlihat ya untuk pukul 8 lebih 3 menit masuk terlambat ya. Nah, ini ya yang lebih dari pukul 8 sudah masuk terlambat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya penerapannya ya. Jadi kalau apa untuk mengamankan ya karena kita menggunakan tabel referensi katakanlah ya ini tadi ya referensinya jam masuk kantor ini ya. Jadi teman-teman menggunakan absolut atau mutlak ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih ya ini Mbak Belinda ya. Silahkan apa namanya Terima mencatatkan kasih, nama Bu. sama NIM-nya ya. Terima Oh kasih, ya Bu. Mas Indra juga ya tadi ya mungkin. Ini siapa saja tadi? Oh Mas Indra sudah, Mbak Alimatusya sudah. Nih. Silahkan mungkin NIM-nya langsung di ini aja ya Mbak typingnya. Mungkin di strip aja nggak apa-apa. Takutnya nanti biasanya kadang di chat itu jadi turun. Jadi ini ya nggak apa-apa ya teman-teman yang udah nggak apa-apa. Nanti di strip aja nama sama NIM gitu. Nggak apa-apa. Nanti tetap saya ini kok saya rekap. Cuma takutnya nanti kadang keturun gitu. Saya naikin gitu jadinya. Langsung aja di strip aja nggak apa-apa. Oke lanjut ke Mbak Rizky ya tadi ya yang sudah ready. Boleh nih silakan. Ya, Bu. Nanti Izin share teman-teman screen ya, Bu. ya silakan. Teman-teman yang belum silakan mencoba ini ya sheet berikutnya. Untuk apa nih? If tunggal berarti ya bergeser silakan. Nah, ini, Bu. Saya sudah coba juga. Jadi ini sudah. mengenai kuantitas penjualan. Ya. Saya misalkan B3-nya ini lebih dari 5.000, maka itu baik. Tapi jika kurang itu buruk, Bu. Nah, ini Jadi kondisinya hasilnya kebetulan. baik. Oke, nilainya 6.000 ya. Berarti Iya. masuk kategori baik nih teman-teman. Seperti ini ya untuk penerapan if tunggal ya teman-teman ya. Jadi cukup sederhana if tunggal itu enak ya. Jadi cuma tadi ya lulus tidak lulus, baik atau mungkin buruk gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Silakan ya Mbak Rizky nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kita geser ya. Lanjut teman-teman. Ada 3 sheet lagi. Silakan yang sudah ready lagi, sudah mencoba. Silakan teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain dulu ya. Jadi nanti yang sudah mungkin memberi kesempatan ke yang lain dulu. Silakan bagi teman-teman yang belum dulu. Untuk if ganda ya. If ganda cukup banyak di sini ya. Karena ada beberapa kondisi. Gak apa-apa teman-teman. Seininya saja. Kalau misalkan bikinnya 3 gitu ya. Nggak harus sampai. Karena kalau nggak salah sampai 4 ya. Buruk sekali apa ya. Itu agak banyak yang ini ya. Itu nggak apa-apa sih teman-teman. If bertingkat juga ya. Hampir mirip antara if ganda dan bertingkatnya di sini nanti. Agak panjang sih sebenarnya. Silahkan mungkin teman-teman kalau ada yang sudah ready untuk if ganda bertingkat dan if n ya.
Nanti kalau if and ini kalau misalkan lebih banyak nanti saya pecah untuk 3 mahasiswa, tapi kalau misalkan tidak banyak ya nanti 1 saja tidak apa-apa. Silahkan teman-teman untuk mencobakan yang sheet berikutnya. Silahkan. Agak cukup panjang ya ini ya. Karena nanti ada kondisionalnya, ada agak panjang sih. Silahkan teman-teman untuk mencobakan if ganda bertingkat dan if and. Saya nggak usah tunjuk ya, soalnya saya juga nggak suka sih nunjuk mahasiswa ya. Jadi silakan teman-teman ini sajalah untuk ini ya, apa volunteer sukarela saja nanti biar untuk poin teman-teman. Kalau saya tunjuk sayang aja sih nggak berpoin ya, tidak berpoin nanti. Silahkan yang sudah ready saja. Nggak apa-apa teman-teman sambil lihat nanti kalau misalkan, nah ini ada Mbak Kurnia, silahkan sudah ready nih Ya Bu, untuk izin share mencoba. screen ya Bu. Oh silahkan Mbak. Nggak apa-apa teman-teman, nggak harus dihapus dari kosong. Jadi kalau sudah membuat, tinggal nanti sambil dijelaskan. Buat yang if ganda, saya bikinnya seperti yang dicontoh Bu. Kalau misalkan dia lebih besar dari 5.000, maka dia baik. Tapi kalau misalkan lebih besar dari 10.000, dia baik sekali. Kalau misalkan di bawah 5.000, berarti lawannya dari yang ini berarti buruk. Nah ini karena 12.000 sekian, maka lebih besar dari 10.000, maka di sini masuknya ke baik sekali. Terus tadi saya tarik dan benar kalau misalkan dia 10.000 pas, berarti dia masih masuknya baik karena belum lebih dari 10.000, dan 3.000-nya ini di bawah 5.000 berarti masuknya buruk, Bu. Nah ini ya teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman pakai, tinggal menjelaskan gitu ya. Nah seperti ini ya contohnya seperti Mbak Kurnia gini ya. Jadi tinggal langsung teman-teman menjelaskan. Nah terima kasih banyak ya Mbak. Nah ini nggak apa-apa teman-teman, sambil lihat tapi sambil nerapin gitu ya. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang sudah ready, raise hand berikutnya ada ini ya. Mbak Julia, silakan untuk kanannya ya yang bertingkat ya. Silakan Mbak untuk share screen. Nah, ini masih ada nih teman-teman. Untuk yang if and berarti ya nanti ya setelah Mbak Julia. Silahkan ya ada Mbak Nila ya. Kalau setelah Mbak Nila ada lagi tidak? Nah, nanti kita coba lihat. Karena di sana ada 3 kondisi. Kalau ada teman lagi yang ingin mencoba, nanti kita pecah jadi 3. Tapi kalau sudah, ya sudah nggak apa-apa. Silahkan. Sambil mungkin dijelaskan ya bagaimana ini percobaannya. Silahkan. Saya ikutin contoh yang di PPT itu, kalau misalnya di atas lebih besar dari 10.000 itu baik sekali, terus kalau misalnya lebih besar dari 5.000 itu baik, dan kalau lebih besar dari 3.000 itu buruk, dan kalau misalnya selain itu buruk sekali. Coba sambil dijelaskan mungkin di nilainya, contohnya kan 3.000, Ya, 5.000 ini yang 3.572 itu lebih besar dari 3.000, jadinya itu udah buruk. Lalu yang 5.500 itu lebih besar daripada 5.000, jadi predikatnya baik. Dan yang 12.000 itu lebih besar daripada 10.000, jadi predikatnya baik sekali. Ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Hampir mirip dengan yang tadi ya, hanya dengan contoh kasus yang berbeda ya teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Julia ya. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di chat. Oke. Terima kasih. Kita bergeser ke berikutnya ya teman-teman ya. Ada N, if N ya. If N di sana ada 3 kondisi ya. Jadi saya minta bisa 3 mahasiswa nih teman-teman. Silahkan, boleh nih Mbak Nila dulu mungkin untuk baris pertama. Mbak Nasya bisa di baris kedua ya. Masih ada satu lagi nih. Mbak Alivia ya di baris yang ketiga. Silahkan untuk bergantian dulu. Mbak Nila dulu mungkin ya. Yang di apa nih? Yang ini ya. Lisa ya yang namanya Lisa dulu ya. Yang apa kasus yang ini ya. If and tapi yang semua nilai harus di atas 70. Nah itu. Mbak bisa share screen. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah, Lisha saja Mbak mungkin nanti biar yang duanya dijelaskan teman yang lain. Baik, Bu. Untuk yang Lisha itu rumusnya if and, karena
pernyataannya itu semua nilainya itu harus di atas 70, makanya harus pakai N. Lalu di sini B3 nilai pertamanya harus di atas 70, terus C3 itu untuk nilai kedua, dan D3 itu untuk nilai ketiga. Lalu hasilnya itu tidak lulus karena di nilai ketiga ini si Lisha ini nggak dapat di atas 70, jadinya dianggap tidak lulus. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, penjelasannya ya teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Nila ya. Silahkan ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Kemudian kita bisa bergeser ke Mbak Nasya untuk siapa tuh yang namanya yang berikutnya ya teman-teman ya. Dani ya, untuk yang Dani. Salah satu nilai harus di atas 70. Nah, silahkan. Baik, Ibu izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Alivia berarti yang kasus di bawahnya ya itu ya. Silahkan. Masih proses mungkin. Nah, sudah terlihat. Silahkan. Ya, Ibu, kalau saya karena ini salah satu nilai harus di atas 70, jadi menggunakan fungsi dari OR. Jadi untuk rumusnya adalah sama dengan if, lalu OR, terus dalam buka kurung untuk data yang mau di iniin, berarti yang B4 atau si punya nilainya Dani, nilai satunya Dani. Coba diganti dulu. B4. Nah, terus lebih dari 70, ini juga C4. Lebih dari 70. Terus yang ini juga D4 untuk nilai lebih dari 70. Lalu untuk kriteria logikanya itu lulus dan juga tidak lulus. Ini teman-teman. Ada yang lebih dari 70, jadi dia lulus. Nah, ini teman-teman, ini penjelasannya ya teman-teman ya untuk yang kasus di ini ya tadi ya penggunaan if or ya teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Nasya ya, nama sama NIM-nya di chat silahkan dicatatkan ya. Kemudian untuk yang Joana nih teman-teman, nilai harus di atas 70 ya. Kondisi yang contoh kasus yang ketiga ya untuk if not berarti ya. Silahkan Mbak Alivia bisa share screen. Baik Bu, saya izin share screen ya Ibu. Silahkan Bu. Masih prosesnya Mbak, sebentar. Ya. Sudah muncul. Silakan. Baik Bu. Untuk yang Joana ini pernyataan lulusnya itu jika nilai pernyataan lulusnya itu nilai harus di atas 70, maka dari itu saya menggunakan if not Bu. Jadi fungsinya itu if not nilai ini lebih dari 70 if jika nilai ini tidak lebih dari 70, maka true-nya itu tidak lulus dan false-nya itu lulus. Lalu karena nilai dia 93, berarti di atas 70, maka hasilnya lulus. Gitu, Bu. Jadi tadi ya teman-teman ya, hasil pertama itu nanti dia akan teman-teman menilai tidak lulus dulu. Baru dari tidak lulus tadi dinotkan ya teman-teman ya. Dinotkan otomatis tadi ya. Tidak lulus, yang keluar adalah lawannya berarti lulus ya gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Alivia ya untuk penjelasannya ya. Silakan ya mencatatkan nama dan NIM-nya di chat. Terima kasih, kemudian ya sama-sama. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah men-sharingkan ya percobaannya dan juga menjelaskan. Kemudian ini teman-teman, karena kita masih ada sisa waktu, coba saya sedikit bahas ya teman-teman ya pertanyaan dari teman-teman kelas A kemarin ya. Jadi ada tambahannya. Saya juga bikin sih teman-teman ininya. Kalau tidak salah sih ada latihan juga teman-teman tadi di kelas C saya di Bu Anita ya. Tapi saya kurang tahu ya untuk penugasan atau enggak. Nanti coba teman-teman konfirmasi ya ke Bu Anita ya. Itu saya yang dari yang sama saja ya. Kalau nggak salah nanti untuk kaitannya penugasan nanti coba dikonfirmasi lagi ke Bu Anita ya. Tapi yang jelas kalau di saya nanti yang untuk pengerjaan teman-teman nanti saya tambahkan waktunya. Ini saya tambahkan aja untuk contoh lain ya teman-teman ya. Ini saya izin share screen. Kebetulan kemarin jadi teman-teman mahasiswa itu tanya teman-teman. Ada contoh untuk penggunaan ini nilainya. Kebetulan ada yang tanya untuk nilai lebih dari 2 teman-teman. Lebih dari 2. Nilainya 2 teman-teman. Yang benar itu 2, maaf. Salah. Ini.
Nah, ini ya, saya contohkan ya. Kita menggunakan kasus yang sama, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin ada yang bertanya nih, teman-teman. Kalau misalkan Bu, nilainya itu diminta 2 nilai yang bersesuaian. Nilainya yang harus memenuhi syarat ada 2, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin saya asli ya, waktu ditanyain itu agak ngeblank juga. Mau kasih contoh apa gitu. Kemudian habis itu saya baru bikin tuh otak-atik contohnya ya. Nah, baru saya share, kebetulan malah justru nge-share-nya di teman-teman kelas A itu baru saya kasih screenshot, teman-teman. Baru saya bikin recordingnya, tapi malah saya lupa, belum saya share ini ya, linknya ya. Nah, ini penjelasannya ya, teman-teman ya. Jadi misalkan di sini ya, untuk yang di bawah ya, nilai dari A, B, C, D, E, F ya. Saya bikin permisalan saja. Jadi misalkan di sini nanti teman-teman misalkan ada 3 nilai. Kebetulan teman-teman diminta tuh. Di sini harus 2 nilai itu di atas 70. Nah, saya bikin beberapa permisalan ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan seperti ini teman-teman, kombinasi ya. Kebetulan sebenarnya saya pribadi kemarin itu menyarankan ya, kalau mahasiswa teman-teman itu silakan. Biasanya kalau bikin fungsi berkreasi aja teman-teman. Dari beberapa konsep yang telah kita pelajari, coba aja kita kreasikan gitu ya. Karena kemarin itu sempet ya, waktu ditanya itu saya juga ngeblank, bingung. Mau kasih contoh apa gitu ya. Nah ini, kebetulan saya coba teman-teman. Logika saya mikir saya kombinasikan aja kali ya, dari teori yang kita pelajari. If or sama if and teman-teman. Untuk kondisi kasus 2 nilai ini ya. Jadi misalkan ya, nilainya ya ini untuk lulus, misalkan lulus kita lihat ya untuk A ini ya. Nah ini kondisinya 80, 75 dan 62. Tapi dia diminta ya 2 nilai itu harus di atas 70. Tapi di sini ada prasyarat teman-teman. 2 nilainya N1 sama N2 ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya misalkan aja, ini cuma contoh aja sih teman-teman. Nah, misalkan saya contohkan nilai N1 dan N2-nya ini harus lulus ya. Nah, kebetulan dia ada satu yang tidak. Berarti saya gunakan aja 2 nilai ini posisinya teman-teman, 2 nilai ya. Nah, untuk yang N1 dan N2 ini harus memenuhi ya kondisinya. Maka saya bungkus pakai N, teman-teman. Karena kita tahu ya, N itu kondisinya kan harus benar semua. Baru yang N3 ini kan nggak harus benar, teman-teman. Ya sudah, kalau tidak harus benar kan kita pakainya OR gitu. Saya taruh di luar gitu. Nah, fungsi ini untuk mengecek seperti yang saya sampaikan tadi ya, apakah fungsi ini benar atau salah, karena kita sudah mengecek untuk kondisi true ya, lulusnya ya. Kita tes tuh untuk kondisi tidak lulus. Nah, gitu. Kita uji, teman-teman. Kebetulan misalkan untuk kasus N1, N2 juga sama, tapi posisi nilai ada di nilai 70 nih, teman-teman. Untuk yang D, pasangan yang tidak lulus. Nah, untuk D ini kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, di B16 ternyata 70 teman-teman, itu harus di atas, berarti dia kan kurang ya, harus di atas 70 paling enggak 71 ya teman-teman ya. 70 masih tidak memenuhi. Berarti nanti ini ya teman-teman ya, untuk N-nya dia udah gagal tuh teman-teman. Karena posisi N itu kan kita tahu harus benar semua. Maka dia sudah tidak lulus duluan teman-teman di situ. Nah, otomatis hasilnya benar ya. Oh, tidak lulus gitu teman-teman. Nah, sama juga ketika kita coba memasangkan N1 dan N3 ya, hanya saja teman-teman pindahin aja lokasinya di sini ya. Selnya aja dipindah. Nah, untuk misalkan teman-teman pasangkan ya N2 dan N3. Nah, ini ya. Misalkan N2 saya orkan ya B berapa tuh? 14 dengan D14. Ini lebih besar ya. Saya pengennya dua-duanya harus memenuhi standar. Ini benar ya, 80 dan 75 lebih besar dari 70. Nah, karena posisi N2 ini tidak wajib, kita orkan gitu ya, di luar gitu. Nah, ini. Kemudian pasangannya nih teman-teman yang E. Nah, ini ya. E-nya ini ya. E ini misalkan ya, kondisinya berarti berapa nih teman-teman? B 17 ya. Dan juga tadi berapa nih? N3-nya berarti 75 ya. 60 sama 75. Kebetulan si 60 ini. Ini gagal ya berarti ya. Di N-nya ketika di N kan gagal. Ada satu yang nilai tidak bersesuaian berarti masuk kondisi tidak lulus. Nah ini. Oh berarti benar ya tidak lulus ya. Berarti fungsi yang pertama dan kedua ini sudah benar ya. Karena untuk berpasangan ya kondisi yang true dan false-nya sudah bersesuaian. Coba kita kondisi yang ketiga. Nah, ini untuk yang N2 dan N3 ya. Yang ini ya teman-teman ya. 78, 77 ini ya. Nah, ini saya contohkan misalkan ini ya teman-teman ya. C15. Nah, ini
78 dan 77 ya. Ini sama ya teman-teman ya, bersesuaian ya, untuk N-nya benar ya, memenuhi syarat ya. Maka nanti untuk OR-nya kan mengikuti ya. Jadi lulus, kemudian untuk selanjutnya kondisi tidak lulusnya kita cek juga. Nah ini teman-teman, N2 dan N3-nya. Posisinya 70 dan 77. Nah ini ada yang 70 nih teman-teman. Berarti kan ini ya di bawah ya. Nah, dia mintanya di atas berarti setidaknya 71. Masih di bawah 71 berarti dia gagal ya nanti di posisi N-nya. Ini hanya contoh salah satu penerapannya ya. Ketika kita menggunakan dua nilai. Tapi selebihnya biasanya saya menyarankan teman-teman ini ya mungkin bisa mencoba-coba ya kayak gitu sih. Menyesuaikan sama rules-nya ya. Rules-nya mintanya apa. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja sih gitu. Nanti biasanya makanya saya minta biasanya teman-teman kalau bisa ya menguji fungsi yang telah teman-teman buat itu untuk kondisi-kondisi yang dipersyaratkan. Apakah misalkan tadi ya lulus tidak lulus, kemudian tadi ya baik sekali, buruk baik, misalkan banyak ya kriterianya. Kemudian tadi ya diskon. Diskon tuh tidak hanya misalkan teman-teman kebetulan fungsinya sukses untuk 20%. Dicobakan apakah untuk yang misalkan kasus 15%, untuk kasus berapa tadi 10%, apakah tetap berjalan gitu. Kalau benar berarti fungsi yang teman-teman buat itu benar gitu. Kalau ternyata untuk satu kondisi lain kita ubah kondisinya salah, berarti mungkin ada yang kurang tepat, masih kurang terlewat di fungsi itu gitu ya. Jadi saran saya gitu ya. Jadi nanti kadang-kadang nanti teman-teman dihadapkan di kasus, bisa tuh teman-teman tidak harus melulu misalkan contoh soal, tapi teman-teman dihadapkan di contoh kasus real ya, dunia nyata bisa sembari disesuaikan. Misalkan di kantor ya nanti, misalkan teman-teman disuruh membuat satu kategori, nah sesuaikan juga dengan kategori-kategori itu ya nanti ya. Apakah sudah diterapkan, sudah bisa mewakili kondisi-kondisi yang diharapkan atau belum gitu ya. Seperti itu mungkin hanya pengecekan aja. Oke, kemudian tadi ya teman-teman ya, saya sembari cek untuk presensinya. Sebelum saya bukakan ini untuk percobaan apa tadi tesnya ya. Saya izin share screen ya untuk attendance teman-teman karena di saya nggak ada ini teman-teman ya akses untuk ke leads apa dosen ya untuk pengisian presensi kan tetap lewat Bu Anita karena dosen pertama beliau ya. Jadi saya cuma bisa mengakses di leads aja presensi dari teman-teman. Nah, sembari dicek ya teman-teman ya sebentar. Nah, ini ya ada beberapa yang belum. Coba saya izin share screen ke teman-teman ya. Sembari dicek sebelum nanti teman-teman mengerjakan. Ini ya teman-teman ya. Saya perbesar mungkin biar lebih terlihat. Nah, ini teman-teman. Ini ya sembari mengecek diri sendiri terutama ya. Kalau temannya mungkin bisa setelahnya. Diri sendiri yang penting udah dulu. Ini ya teman-teman ya. Pelan-pelan ini ada Mas Chris Steven. Belum ini, silahkan. Apa udah dibatasi ya jamnya ya? Kayaknya sampai jam 10. Coba silahkan diisikan ya. Mas Chris Steven, ada enggak Mas Chris Steven? Di listnya ada. Mas Chris Steven ada enggak? Ada. Nah, silahkan ya. Mungkin lupa belum mengisi. Silahkan diisikan dulu ya. Saya takutnya nanti untuk bukti juga di Bu Anita ya untuk kehadiran. Karena saya bukan dosen pertama di kelas teman-teman. Jadi maksudnya saya nggak bisa ini ya. Maksudnya merevisi kehadiran gitu. Nah, nanti tetap lewat Bu Anita untuk kehadirannya. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa kehadiran, nanti silakan dikonfirmasi ke Bu Anita sih teman-teman. Nah, ini ada Mbak Evelyn Sarah, silahkan ya. Tadi Mas Chris Steven, kemudian Mbak Evelyn Sarah, belum. Kemudian Mas Farhan Sidik, yang belum. Saya sebutkan yang belum saja ya teman-teman ya. Yang masih merah-merah ini belum. Yang lain sepertinya sudah aman. Sudah, tinggal itu saja teman-teman yang belum. Nah, mungkin nanti takutnya saya kalau dicek ya di Bu Anita saya kurang tahu karena beliau kan ini yang punya ini teman-teman akses ke ini ya presensi yang nanti untuk rekapan teman-teman ya di kehadiran kan di Bu Anita karena dosen pertama beliau. Kalau di saya nggak bisa ngutek-ngutek presensi teman-teman. By default saya cuma bisa melihat dari ini saja sih. Karena saya bukan dosen pertama ya. Jadi, nah itu ya untuk kehadiran tinggal nama-nama yang saya sebutkan ya Mas Chris Steven, Mbak Evelyn, Mas ini Farhan sudah ya, udah. Nah ini ya, silahkan ya untuk melengkapi presensinya ya. Coba saya refresh dulu kali biar yang lain bisa ini ya sambil ngecek. Nah ini tinggal Mas Farhan, ada enggak Mas Farhan Sidik?
Silahkan dilengkapin ya. Yang belum. Oh iya Mbak Oki tadi bermasalah tidak ya? Coba ya. Oh ini ya Mbak Oki tadi ya. Coba. Tadi saya Bu, jadi saya nggak present gitu Bu, jadinya saya izin gitu Bu, salah klik untuk ininya Bu. Oh ini sudah Mbak. Ini Mbak Oki. Terlihat Tapi belum? nggak present tapi masuk ke izin. Oh ini ya. Oke saya ganti ya di sini ya. Oke terima kasih ya sudah diingatkan. Takutnya saya lupa. Terima kasih banyak ya. Nanti soalnya kan nanti revisi terkait presensi tetap ke dosen satu ya Bu Anita. Tapi kan ini ada rekapan juga teman-teman. Jadi kalau misalkan Bu Anita menanyakan, saya kan ada buktinya juga. Nah ini Mas Farhan Sidik ya, silahkan ya untuk mengisikan. Soalnya nanti kalau misalkan lewat dari saya, nanti lewat bukan pertemuan ini nanti teman-teman mengkomunikasikan ke Bu Anita. Gitu. Oke silahkan ya, saya coba ini dulu ya teman-teman. Saya set dulu ya. Silakan dicek dulu. Coba mungkin saya coba update dulu ya waktunya ya untuk ujian teman-teman. Untuk tesnya bagi yang sudah mengerjakan tidak apa-apa teman-teman. Mungkin apa namanya nanti bisa sudah selesai ya. Jadi tidak perlu menunggu. Nah ini bagi yang belum saya berikan waktu ya. Mungkin kalau takut kelewat sampai 10.20 ya teman-teman ya. Nanti takutnya 10.10 aja deh biar nggak kelamaan nanti. Sampai 10.10 teman-teman silahkan nanti untuk dicobakan tesnya ya. Bagi yang belum, saya berikan waktu sampai 10 menit ya teman-teman ya. Syukur-syukur bisa lebih dulu. Nah, sebentar ya teman-teman, jangan dikerjakan dulu atau sudah ada mengerjakan. Jangan dikerjakan dulu sebentar. Saya minta tolong untuk ini aja dulu. Yang bisa on cam silakan on cam ya untuk dokumentasi. Jadi nanti teman-teman bisa ini apa namanya mengerjakan bisa bebas ya. Jadi nggak harus sambil ini ya apa zoomingnya bisa di close. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau lewat nanti saya tambah ke 10.20 aja buat menghindari nanti takutnya ada yang bermasalah. Silakan yang bisa on cam, saya minta tolong untuk on cam ya untuk dokumentasi aja teman-teman. Untuk bukti apa pembelajaran ya. Bentar ya. Yang bisa saja. Kalau nggak bisa nggak apa-apa teman-teman, tidak memaksakan. Silakan saya tunggu dulu yang bisa on cam. Silakan on cam. Jadi nanti teman-teman kita closing kelas dulu, baru teman-teman mengerjakan. Biar nggak, kadang saya kelupaan teman-teman. Jadi masih saya tungguin gitu. Teman-teman juga nggak PW kan di situ masih zoomnya masih on, tuh kelasnya kan udah selesai. Sebentar, saya cek dulu untuk screen yang pertama ya. Screen yang pertama saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar saya save dulu teman-teman. Kemudian saya bergeser di screen yang kedua. Silakan teman-teman bersiap ya. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, silakan kalau mau off cam. Bentar ya teman-teman, saya save dulu. Sudah. Nah, ini kayaknya saya close dulu ya. Untuk kelas hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kelasnya saya tutup, teman-teman? Kalau aman sih ini ya. Semoga sih aman-aman saja. Nanti kaitannya misalkan ada tugas dan sebagainya, silahkan ya dikonfirmasi ke Bu Anita ya. Karena saya kurang tahu nanti kalau misalkan ada penugasan. Kemarin di kelas saya sih ada kayak latihan teman-teman. Cuman berhubung yang di kelas saya hari Senin itu juga tidak ada, jadi saya samakan saja. Tapi saya kurang tahu untuk teman-teman kelas B. Mungkin amannya teman-teman silahkan konfirmasi ke Bu Anita ya. Kalau dari saya tidak ada teman-teman. Tinggal teman-teman mengerjakan tesnya saja yang ada di Leeds ya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Teman-teman jaga kondisi ya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Kemudian saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya tutup kelasnya ya. Nanti silakan teman-teman melanjutkan di tesnya ya. Mungkin nanti saya perpanjang sampai 10.20 takutnya kalau ada yang bermasalah ya. Saya cukupkan ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Teman-teman ya. Saya tutup kelasnya untuk melanjutkan di tesnya ya.